Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat isya, sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sampai selesai Ramadan ini kita bisa optimal dalam amal-amal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, dalam ayat yang sangat kita hafal, Al-Baqarah 183, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa kepada kita sebagaimana Allah wajibkan puasa terhadap umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kata takwa ini selalu diulang-ulang? Ya, bahkan di Jumat itu jadi rukun, ya, rukun khutbah Jumat. Kalau khotib tidak wasiat takwa, gak jadi khutbahnya. Karena rukun, ya, tidak sah khotib, ya, ketika Jumatan tidak wasiat takwa. Dan ini setiap pekan, setiap Jumat diulang-ulang. Bahkan setiap ceramah juga diulang-ulang. Apalagi Ramadan, ya. Karena memang ujungnya la'allakum tattaqun. Mengapa kata takwa ini diulang-ulang? Berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita abai, kita lalai dengan takwa ini. Jadi takwa ini menjadi syarat, ya, syarat masuk surga. Tidak bisa seseorang masuk surga tanpa takwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, itu disandingkan takwa dengan surga. Innalil muttaqina mafaza. Di antaranya di surat An-Naba, ya. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu diberikan mafaza, kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqa wa a'naba, yaitu taman-taman surga dan buah-buahan yang ada di dalamnya, anggur, ya, dan buah-buahan yang lain yang semasa di dunia kita makan, insya Allah di surga juga kita dapatkan. Kemudian di ayat yang lainnya, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga itu untuk lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kemudian wa innalil muttaqina la husna ma'ab, untuk orang yang bertakwa itu ada tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang dibuka untuk mereka pintu-pintu surga tersebut. Jadi untuk orang bertakwa diberikan surga. Jadi selalu dikaitkan bersanding dengan orang-orang yang bertakwa.
Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Untuk orang-orang yang bertakwa ada di dalam jannah, taman-taman surga yang di dalamnya ada air mengalir. Wa uyun, mata air yang mengalir. Kemudian satu lagi, walaupun banyak ya, saya sebutkan beberapa saja. Innalil muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa pada makom yang terpercaya, makom yang sangat baik. Mathalul jannatil lati mu'iddal muttaqun. Dan surga itu yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya takwa. Karena syarat masuk surga itu ternyata takwa. Nah, apakah kita sudah ada pada makom takwa? Ini pertanyaannya ya. Ada berapa makom takwa? Qala Ibnu Juzai, ya, Ibnu Juzai itu seorang ulama abad 13. Beliau seorang ulama yang sangat cerdas, memahami segala macam ilmu. Beliau lahir di Granada. Granada itu di mana? Spanyol, ya, Spanyol, abad 13. Dalam kitab yang sangat terkenal yang beliau tulis, At-Tashil lil Ulumit Tanzil. Beliau menyebutkan ada 5 maratibul takwa. Ada 5 tingkatan takwa. Nah, kita bisa mengukur kita ada di tingkatan mana nih menurut Ibnu Juzai ya. Nah, yang pertama, makom yang pertama, tingkatan takwa yang pertama adalah makom Islam ya. Al-ula ayyattaqi al-'abdu al-kufra. Jadi yang pertama makom takwa itu adalah seorang hamba berusaha menghindari, takwa itu menghindari sesuatu yang bisa menyakiti kita gitu ya. Kalau dalam bahasa. Jadi yang pertama, seorang hamba menghindari hal-hal yang bisa membuat keislaman kita terpental. Sesuatu yang membuat kita murtad. Ini makom yang pertama. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita lulus nih di makom yang pertama. Karena tidak sedikit orang yang sejak lahir dia muslim, sampai dewasa, sampai tua, menjelang usia senja, dia murtad. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Nah, ini makom yang pertama. Ya. Menghindari hal-hal yang membuat kita murtad, ya. Membuat kita iman kita hilang. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ya, perkataan juga hati-hati. Ada yang bercandanya bablas gitu ya. Syariat Islam dipakai candaan. Ada itu. Ya untuk lucu-lucuan, mungkin stand up, mungkin hiburan, iya. Tapi kalau sudah menyentuh syariat Islam dijadikan bercanda, itu hati-hati. Ya. Apalagi seorang muslim bisa keluar imannya itu. Jamaah rahimahullah, itu yang pertama makom takwa yang pertama. Kemudian makom yang kedua adalah makom taubat. Makom taubat itu apa? Atsaniyatu ayyattaqi al-ma'asi wal hurman. Seorang hamba menghindari hal-hal yang maksiat dan haram. Nah, ini makom taubat. Jadi menghindari hal yang membuat kita dosa, jatuh pada dosa, jatuh pada yang haram. Walaupun yang namanya manusia tidak lepas dari hal-hal yang salah gitu ya. Tapi sebaik-baik orang ketika dia salah maka bersegera beristighfar kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi ketika dia melakukan fahisah,
wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfirullah. Jadi segera beristighfar. Ini makom yang kedua, menghindari hal yang maksiat. Kemudian makom yang ketiga, jamaah rahimahullah, makom takwa yang ketiga yaitu makom wara'. Adzalitsah ayyattaqi as-subuhat. Menghindari hal-hal yang subuhat. Yang haram udah lewat, ya. Yang wajib dilakukan. Ya. Tapi dia menghindari hal yang subuhat. Subuhat itu apa? Haram enggak, halal juga enggak, gitu ya. Jadi tengah-tengah nih. Ini haram enggak ya? Enggak deh. Ini subhan halal enggak? Enggak juga. Berarti itu subhan. Ini subhan itu abu-abu. Nah, makom yang ketiga seorang hamba yang takwanya masuk makom yang ketiga adalah meninggalkan yang subhan. Udah tinggalin aja. Ada buah di jalan nih, buah mangga. Jatuh kali dari mobil gitu ya, masih bagus, diambil nih, halal atau haram? Disebut halal, belum tentu halal. Haram, dan bukan ngambil, berarti subhat. Maka hindari hal seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, makom zuhud. Ya. Ar-rabi'atu ayyattaqi fudulul mubahat, yaitu seorang hamba yang menjauh dari berlebihan walaupun itu halal. Halal boleh, punya uang banyak halal, ya. Punya rumah banyak halal, punya mobil banyak halal, ya. Asal dapatnya dari halal gitu ya. Uangnya memang dari yang halal, beli mobil sampai 20 mobil gitu ya. Di garasi ngejajar. Tapi nggak dipakai. Yang dipakai cuma 1 atau 2. Yang 19 atau 18-nya nggak pernah dipakai. Nah, itu termasuk yang berlebihan. Nah, tingkatan yang keempat, takwa itu menghindari hal-hal yang berlebihan, yang tidak fungsional. Baju misalnya banyak banget, nggak pernah dipakai. Sepatu 100 sepatu, yang dipakai cuma 1. Berarti yang lainnya itu tidak fungsional, maka itu dihindari di makom yang keempat, yaitu makom zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya, ya, tidak boleh punya uang banyak, tidak boleh punya rumah bagus, tapi hatinya menghindar dari berlebihan. Gitu ya. Dan terakhir, jamaah rahimahullah, tingkatan takwa menurut Ibnu Juzai adalah makom ihsan. Apa makom ihsan? Al-khamisatu ayyattaqi huduru ghairillahi ala qalbihi, yaitu menghindari dalam hatinya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitasnya selalu diukur apakah mengundang rahmat Allah atau murka Allah. Ini saya mau tanda tangan pejabat. Ini mengundang rahmat Allah atau murka Allah? Waduh, ini murka Allah nih. Tanda tangannya perusahaan bir misalnya ya, nggak jadi. Tanda tangan untuk bantuan sosial untuk rakyat fakir miskin, mengundang rahmat Allah atau murka Allah? Ini rahmat Allah tanda tangan. Ataupun kita dalam sehari-hari mengundang rahmat Allah atau murka Allah. Nah, ini tingkatan yang terakhir, yang kelima, yaitu makom ihsan. Senantiasa dalam hatinya khawatir kalau tidak ada nih, ya, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan jemaah rahmatullah, 5 makom itu kita bisa mengukur kita ada di makom yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima, dan mudah-mudahan ya kita bisa meningkat. Kalau 1 jadi kedua, kalau 2, ketiga, keempat, dan kelima. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di makom, mudah-mudahan makom yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.